Hai, selamat pagi. Aku Sherina Panjaitan. Di sini tuh aku mau ngadain acara podcast yang berjudul Ngopi Bareng JB. Sebelum aku kasih tahu nih ngopi itu apa sih? Ngopi itu adalah ngolah pikir with Jutek Bonsol. Mungkin sebelumnya izin Bang, aku manggil Abang aja ya biar lebih dekat. Okay. Jadi kita mau langsung mulai aja nih ya. Untuk teman-teman kita langsung ngolah pikir bareng Bang Jutek. Mungkin langsung bertanya aja ya Pak ya. Yeah. Kita tuh para calon-calon advokat dan lawyer lain ingin tahu nih profil Bang Jutek itu apa sih, bagaimana sih Pak dulu dari dulu sampai sekarang kita mau tahu nih profil Bang Jutek itu seperti apa. Oke, baik Sherina, terima kasih. Saya sebelum jadi advokat adalah menggeluti berbagai bidang usaha. Mulai dari fotografi, mulai dari bidang telekomunikasi sampai kepada bidang security. Ya, saya juga menggeluti bidang pertanian, gitu kan. Lalu saya membuka kantor law firm, Pasopati Law Firm, di mana kantor Pasopati Law Firm ini menangani berbagai kasus mulai dari kepailitan sampai kepada kasus-kasus yang umum, baik pidana, perdata, ya semua kami tangani. Sudah ada beberapa kasus-kasus yang kami tangani dalam kepailitan, ya seperti yang sedang berjalan ini ada kepailitan menyangkut PKPU dan juga debitur yang percayakan ke kantor law firm kami. Dan selain itu kami juga adalah retainer atau dari beberapa perusahaan merupakan yang klien dari PT Pasopati Guardian Security Service, ya, di mana saya mendirikan Pasopati Guardian Security Service ini dari tahun 2008, ya, sampai hari ini Pasopati sudah 15 tahun berkiprah untuk warga Kota Bandung, Jawa Barat, dan kantor cabang kami sudah ada banyak, ya, beberapa, hampir semua di Jawa Barat, Subang, Purwakarta, Garut, Cianjur, Bekasi, Jakarta. Kami semua ada kantor cabang dari PT Pasopati Guardian Security Service. Luar biasa ya untuk profilnya Bang JB. Mungkin berarti Pak sebelum jadi lawyer, Bapak tuh udah dari dulu ya Pak, punya pekerjaan. Jadi dari dulu udah semangat kerjanya tuh luar biasa ya Pak ya? Oh iya, saya mempunyai hobi, ya. Hobi saya ini yaitu kebetulan basic saya adalah menangani keamanan. Jadi saya makanya saya konsen mendirikan PT Pasopati Guardian Security Service untuk menyalurkan hobi dan juga bergunalah bagi masyarakat. Anggota kami sekarang ada beberapa ribu anggota. Tentu ini menjadi lapangan kerja bagi anggota-anggota kami yang kami pekerjakan. Bayangkan, ini satu kebanggaan buat saya, ya. Khususnya saya selaku Direktur Utama PT Pasopati Guardian Security Service mempekerjakan beberapa ribu orang, itu tidak mudah, ya. Apalagi masing-masing ini adalah notabene adalah kepala keluarga yang menghidupi minimal istri dan anak-anaknya, ya kan? Itu sebabnya bagi saya ini satu kebanggaan bisa menghadirkan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat luas. Dan di dalam konsep dalam pembinaan yang saya lakukan, khususnya di dalam bidang pekerjaan yang saya geluti sebelum saya menjadi lawyer, adalah betul-betul saya ingin sesuatu yang berguna bagi masyarakat luas. Itu saja. Luar biasa ya.
Mungkin kita mau tahu nih Bang, jabatan Abang tuh di dalam organisasi itu apa saja dan Abang tuh mengikuti organisasi apa aja nih dalam bidang lawyer atau pengacara? Oke. Di luar organisasi lawyer begitu banyak ya organisasi yang pernah saya lalui dan yang pernah saya pimpin, tapi saya mau menceritakan pengalaman saya hanya yang di organisasi pradi ya, di organisasi lawyer ya, pengacara. Saya mengawali karir saya di organisasi ini dari ikut magang dan ikut menangani kasus-kasus yang ditangani oleh Posbakum Ikadin Bandung yang bertempat di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi hampir 2 tahun saya di sana, saya menangani kasus-kasus yang pro bono, ya, di mana saya ikut sidang, saya ikut menangani, terjun langsung, karena saya prinsipnya ingin mengetahui bagaimana sih dunia lawyer itu, yang tentu sangat berbeda dengan latar belakang saya yang tadi saya ceritakan, gitu kan. Berangkat dari situ, saya ya dipercaya oleh kepengurusan Ketua DPC Bandung, Bang Ruli Panggabean, di periode pertama beliau. Di tahun 2015 saya dipercaya menjadi ketua bidang sosial, ya, ketua bidang sosial di DPC Pradi Bandung. Lalu berangkat dari situ terus tahun 2018 atau 2017 saya lupa, didirikanlah unit kerja Garda Pradi Bandung. Dan saya diminta oleh DPC Pradi Bandung, yang salah satu penggagasnya waktu itu adalah Pak Andi Rosa, AirJet senior kita, ya, untuk, dan rekan-rekan lain tentu pendiri dari Garda, untuk menjadi ketua Garda yang Garda Pradi yang pertama. Sesudah dari situ saya masuk lagi kepada periode kedua Bang Ruli Panggabean selaku ketua DPC Pradi Bandung pada tahun 2018. Beliau terpilih yang kedua kali, ya. Lalu saya diminta untuk menjadi wakil ketua DPC, wakil ketua DPC bidang pembelaan advokat. Di situ banyak pengalaman saya menangani teman-teman advokat di DPC Pradi Bandung yang bermasalah, dilaporkan ya oleh kliennya, dilaporkan oleh pihak lain kepada aparat penegak hukum lain. Di situ kami berperan lah ya sebagai wakil ketua DPC Pradi bidang pembelaan profesi advokat. Lalu di tahun 2022 saya terpilih menjadi ketua Ikadin Bandung, ya, DPC Bandung. Kemudian saya adalah wakil sekretaris jenderal DPN Pradi, ya, Dewan Pimpinan Nasional Pradi, di bawah ketua umum kita Bapak Profesor Dr. Hasibuan SHMM. Ya, beliau adalah juga salah satu panutan saya di dalam menjalani organisasi profesi ini. Dan tahun 2022 yang kemarin saya diangkat menjadi wakil sekretaris jenderal DPP Ikadin di pusat, Dewan Pimpinan Pusat. Saya pikir itu pengalaman, selain sebagaimana kita tahu bahwa DPC Pradi Bandung baru memiliki bangunan yang baru yang disebut dengan Geraha Pradi, di mana dimulai dari tahun 2019 kalau tidak salah, ya, 2019 atau 2020 itu kita membeli sebuah bangunan di Jalan Talaga Modas nomor 40, dan saya adalah ketua bidang pembangunan atau pembelian gedung tersebut. Dan baru tahun 2022 kemarin kita renovasi, dan yang rencananya pada tanggal 3 Oktober 2023 diresmikan nanti oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional kita, Bapak Profesor Dr. Ota Hasibuan, menjadi satu gedung peninggalan yang bersejarah bagi DPC Pradi Bandung. Oke, baik, luar biasa sekali ya pengalaman dan jabatan-jabatan Bang JB dalam organisasi. Berarti Bang, itu kita, untuk yang kita dengar ini nih tadi dalam jabatan-jabatan Abang, berarti Abang tuh mampu dan sanggup ya untuk terjun langsung ke lapangan, karena yang seperti yang kita tahu, menjadi yang memiliki jabatan-jabatan tinggi itu tanggung jawabnya sangat besar, dan berarti Abang tuh yakin dan benar-betul bisa terjun ke lapangan itu, Bang. Jadi gini, hampir 10 tahun saya
mendampingi Bang Ruli Panggabean di dalam 2 periode kepemimpinan beliau, ya tentu satu kehormatan bagi saya untuk dapat terjun langsung mendampingi di sela-sela kesibukan saya di luar advokat. Saya selalu berusaha untuk hadir dan bersama-sama dengan para anggota. Itu saya buktikan ketika ada kedukaan waktu saya ketua Garda, ya. Mau berapapun orang yang hadir, kadang cuma 2 orang, 3 orang, tetapi komitmen saya sebagai ketua Garda saya jalankan. Ketika ada yang meninggal, saya datang melayat dan saya pimpin anggota langsung, walaupun hanya yang datang 2-3 orang, saya pimpin langsung dan saya tidak pernah bosan, ya. Bertahun-tahun itu saya lakukan. Begitupun setiap ada rapat, walaupun saya kadang ada bertugas di Jakarta, saya kadang memaksakan untuk pulang hanya untuk rapat yang 1/2 jam, 1 jam, baik di IKD maupun di Pradi. Sesudah itu saya kembali ke Jakarta. Saya setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, boleh dibilang di DPC Pradi Bandung ini hampir tidak pernah saya absen. Hampir tidak pernah saya absen, dan saya selalu mengikuti karena saya bentuk kecintaan saya kepada DPC Pradi Bandung. Itu sebabnya saya terjun langsung sebisa mungkin. Apa yang bisa saya lakukan, dan saya punya satu kebiasaan, apa yang selalu saya lakukan, saya tidak mau dipublikasi, saya tidak mau dicantumkan namanya. Apa yang saya perbuat itu selalu saya ingatkan kepada teman-teman, saya katakan tidak perlu nama saya, yang perlu adalah nama Pradi harus makin besar. Dan hampir 10 tahun inilah yang saya lakukan, dan teman-teman mungkin banyak melihat gaya saya di dalam membantu kecintaan saya terhadap Pradi ini, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang efektif, kegiatan-kegiatan yang selalu diadakan dan saya selalu hadir, dan apa yang bisa saya perbuat, pengorbanan materi, waktu, tenaga, pikiran saya curahkan dan sungguh-sungguh oleh karena kecintaan saya kepada Pradi. Oke, mengingat kembali tadi yang untuk profil Bang Jutek ya, yang sudah bisa dibilang sangat sukses. Tapi kenapa untuk terjun ke organisasi itu masih semangat gitu? Emang ada untungnya ya Bang ya kalau terjun ke organisasi gitu? Padahal kan profil pekerjaan Abang tuh udah sukses. Untungnya bagi Abang apa tuh berorganisasi? Nah, ini yang saya mau ceritakan kepada Sherina ya. Di organisasi profesi ini, ya, kita jangan berharap ada keuntungan materi yang akan kita dapat. Itu pertama harus kita tanamkan. Pengalaman saya di dalam menggeluti organisasi profesi khususnya Pradi ini, yang ada kita berkorban. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita berkorban secara materi, waktu, tenaga, pikiran, termasuk perasaan. Harus siap kita dibully, harus siap kita dijelek-jelekan, harus siap kadang apa yang kita lakukan itu menjadi tidak berguna bagi, seolah-olah tidak berguna bagi sebagian orang. Ya memang sudah terbiasa bagi saya bahwa kita apapun yang kita lakukan ini tidak bisa kita memuaskan semua orang gitu kan, apalagi anggota. Tapi dalam suksesi kepemimpinan Pradi di tahun 2023 ini sungguh menarik untuk dicermati. Saya tidak menyangka, tadinya saya ragu-ragu untuk maju karena saya mengukur diri, ya, bahwa siapa sih saya gitu kan di DPC Pradi Bandung, bahwa masih banyak senior-senior yang lebih hebat, lebih berpengalaman, yang lebih pantas. Saya agak ragu-ragu ketika teman-teman mendorong saya untuk maju menjadi calon ketua DPC Pradi Bandung, ya. Ya itu tadi perasaan saya bukan minder ya, agak tahu diri lah gitu ya, bahwa sebenarnya siapa sih saya ini gitu kan. Jadi ternyata ya saya melihat begitu antusias teman-teman mendukung pencalonan saya di ketua DPC Pradi Bandung ini. Mereka mungkin bisa melihat selama ini saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan buat diri saya dari organisasi, baik untuk usaha pribadi saya, baik untuk ketenaran nama saya, baik untuk keuntungan keuangan. Jadi kalau ditanya apa keuntungannya, saya mau kasih tahu tadi, nggak ada sama sekali keuntungan materi yang akan kita dapat. Yang ada kita akan berkorban untuk materi karena ini bukan perusahaan, ini ada organisasi yang kita ayomi. Kemudian apakah saya menumpang nama? Saya usia sudah 50 lebih, jadi saya berpikir secara
apa namanya, saya sudah janji dengan keluarga saya, sebenarnya saya mau berhenti, saya mau istirahat, saya mau menikmati masa pensiun, ya. Saya mau apa namanya, berkumpul dengan anak-anak saya, ya. Saya punya anak 3, yang besar nanti segera akan menikah, usia 29 tahun, yang kedua dokter, juga yang ketiga masih ada yang kecil. Saya sebenarnya punya cita-cita ingin apa namanya, berkumpul dengan keluarga. Tapi panggilan untuk teman-teman mempercayakan dan mendorong saya untuk menjadi calon ketua DPC Pradi ini mengalahkan itu semua. Kalau ditanya keuntungan langsung, saya tadi katakan tidak. Tidak ada materi, keuntungan apa, dan saya sudah tidak perlukan itu. Kenapa? Saya sumber pencarian utama saya bukan dari pengacara. Saya tidak memerlukan nama besar di pengacara. Saya tidak perlukan itu, ya. Saya secara finance, buat saya besar kecil apa yang sudah saya capai sekarang ini secara ekonomi, buat keluarga kami saya rasa sudah cukuplah untuk apa namanya, kami nikmati dengan ala kadar seperti yang kami lakukan selama ini. Jadi saya berpikir kalau tadi pertanyaannya apa yang mendorong saya, yang paling utama mendorong saya keinginan saya untuk hadir bersama-sama dengan teman-teman di DPC Pradi Bandung ini, kita majukan DPC Pradi Bandung ini, ya kan, untuk makin maju. Saya miris, gitu kan. Kenapa organisasi sebesar ini di Bandung ini, saudara sekalian, 3.000 lebih anggota DPC Pradi Bandung, ya, yang memperpanjang apa namanya, kartunya itu hanya 50%, ya. Padahal organisasi ini begitu penting, ya, bagi anggota DPC Pradi Bandung. Contoh ketika mereka dalam menjalankan tugasnya dan terganggu atau dilaporkan dan bermasalah, itu yang paling utama. Kemana mereka harus lari? Maka organisasi harus hadir di tengah-tengah situ. Dan tugas saya juga nanti untuk membina mereka untuk mengembangkan karir mereka, kan gitu kan, mengembangkan karir mereka dalam bidang profesi advokat ini. Dan ini yang sudah saya tunjukkan dalam 10 tahun ini. Mungkin teman-teman itulah dari sekian ratus teman-teman di anggota DPC Pradi Bandung yang mendorong saya, itu saya sangat bersyukur, ya. Terlebih lagi saya adalah ketua DPC Ikadin Bandung, ya. Sebagaimana kita tahu, DPC Ikadin Bandung ini adalah salah satu pendiri dari Pradi. Dari 8 organisasi Pradi, DPC Ikadin adalah salah satunya. Dan saya adalah ketua DPC Ikadin Bandung, ya. Sebagaimana kita tahu, DPC Ikadin ini sampai saat ini masih satu-satunya, perlu dicatat nih Serina, satu-satunya dari 8 organisasi yang masih konsisten mendukung Pradi. Kenapa saya katakan begitu? Di luar Ikadin, ya, katakanlah ada organisasi-organisasi pendiri yang lain, saya tidak sebut namanya, 7 pendiri yang lain, itu masing-masing sudah mengangkat anggotanya sendiri di luar Pradi, dan juga sudah melakukan PKPA mandiri, sudah melakukan penyumpahan sendiri. Ikadin tidak pernah melakukan itu, dan itu menjadi kewenangan Pradi. Boleh saya bilang secara singkatnya, anggota Ikadin pasti anggota Pradi. Tetapi di luar Ikadin, organisasi pendiri yang lain, anggota mereka belum tentu anggota Pradi. Di mana saya mau sebutkan hubungan Ikadin dengan saya ketua DPC Ikadin, dan melalui prosedur yang begitu panjang, lewat rapat pengurus, lewat rapat pleno, dan diakhiri dengan rapat anggota cabang. Saya ditugaskan untuk menjadi calon ketua DPC Pradi Bandung. Tentu ini satu kehormatan buat saya, ya. Saya adalah Ikadin murni, karena saya dari PKPA sampai penyumpahan sampai magang saya di Ikadin. Saya anak kandung dari Ikadin, ya. Jadi tentu saya sangat mencintai Ikadin, ya. Dan tentunya juga Pradi. Untuk kecintaan saya kepada Pradi ini, karena ditugaskan Ikadin untuk memimpin Pradi, itu saya langsung tidak pikir panjang, saya jawab bersedia, ya. Dan saya nggak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah dipercayakan oleh teman-teman DPC Ikadin kepada saya melalui rapat anggota. Demikian. Setuju banget ya dengan yang Bang Jutek bilang, kita jangan pernah melupakan sejarah bahwa Ikadin salah satunya pendiri Pradi.
Karena itu kita jangan melupakan sejarah, karena organisasi akan lebih maju dengan kita belajar dan memegang ke arah sejarah. Mungkin ada pertanyaan lagi Abang. Abang kan ketua IKADIN nih. Apakah nanti jika Abang terpilih menjadi ketua Pradi, Abang bakal meninggalkan IKADIN, Bang? Meninggalkan 7 yang lain maksudnya? Iya. Atau meninggalkan IKADIN? 7 yang lain juga, Bang. Oke. Jadi tadi saya bahas ya, ini tentu hal yang menarik. Saya tadi sampaikan kita tidak boleh melupakan sejarah. Pendiri Pradi ada 8 organisasi. Walaupun kenyataannya saat ini 7 pendiri organisasi Pradi yang lain sudah melakukan pengangkatan advokat sendiri, melakukan PKPA dan juga melakukan ujian secara mandiri, yang artinya kewenangan-kewenangan Pradi itu sudah mereka ambil secara mandiri oleh organisasi tersebut. Tapi dapat saya tegaskan di sini, bila mana nanti saya terpilih menjadi ketua DPC Pradi Bandung, saya akan merangkul, akan mengajak kepada 7 organisasi pendiri Pradi lainnya di luar IKADIN untuk bersama-sama kita membangun, membesarkan Pradi ini. Tentunya yang saya ajak ini adalah organisasi pendiri Pradi yang keanggotaannya masih menjadi anggota DPC Pradi Bandung. Karena kalau bukan anggota DPC Pradi Bandung agak sulit buat saya, karena notabene secara hukum, secara keanggotaan dia bukan anggota DPC Pradi Bandung. Tentu saya akan melibatkan semua anggota-anggota dari organisasi pendiri lainnya, katakan ada AAI, ada SPI, ada HAPI, ada pendiri lainnya lah ya, ada yang 7 lain ya, termasuk APSI dan yang lain, bahwa saya akan mengajak mereka, teman-teman ini, untuk bergabung bersama-sama membesarkan Pradi ini. Jadi nggak usah khawatir, saya hanya akan melibatkan anggota DPC IKADIN Bandung saja. Saya ketika sudah di Pradi, maka saya bukan hanya milik IKADIN, saya adalah milik dari seluruh anggota DPC Pradi Bandung. Demikian, Sherina. Mungkin masuk ke legacy ya Bang ya. Legacy itu menurut Abang tuh seperti apa, dan rencana kedepannya tuh apa yang bakal Abang persiapkan untuk kedepannya? Baik, Sherina, ini sangat menarik ya untuk kita kupas. Legacy atau peninggalan ya, warisan ya, ini sesuatu yang menarik kalau di dunia organisasi ya. Kalau warisan di rumah ya kita bisa tinggalkan harta benda kita. Tapi legacy di organisasi ini tentu sesuatu yang harus mulia. Saya tanamkan kepada teman-teman di DPC Pradi Bandung, berorganisasilah dengan penuh etika. Itu yang saya ajarkan. Jangan mengejar uang menjadi segala-galanya. Kekayaan itu bukan ukuran satu-satunya ukuran sukses bagi seseorang. Dan itulah sebabnya mungkin teman-teman melihat gaya hidup saya tidak pernah ingin berlebihan, karena saya dari keluarga susah. Saya hidup masa kecil penuh dengan kesusahan, ya, sehingga saya tahu apa artinya susah. Sehingga kalaupun saya bisa jadi seperti ini, hati saya hanya penuh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena saya diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat luas. Ya, tadi menghidupi sekian ribu keluarga, itu menjadi satu kebanggaan buat saya. Dan juga khususnya di Pradi ini nanti saya bisa berbuat sesuatu. Saya mau ceritakan sedikit tentang di IKADIN. Ya, IKADIN ini oleh karena fungsi-fungsi organisasi sebagian besar 8 fungsi itu sudah diambil oleh Pradi, dan IKADIN itu masih konsisten. Saya sebagai ketua DPC IKADIN itu boleh dibilang pemasukan buat organisasi itu hampir nol. Kenapa saya sampaikan? Iuran keanggotaan tidak berjalan. Untuk PKPA sulit sekali kami melakukan PKPA, oleh karena kami harus menyaingi Pradi, dan kami harus bekerja sama dengan Pradi, DPC Pradi Bandung, karena kami tidak bisa menyelenggarakan sendiri. Pemasukan yang lain dari ujian, dari apa, kami tidak mendapatkan sama sekali ujian, uang ya, untuk menjadi roda bagi organisasi. Saya ketika menjadi ketua DPC IKADIN ini terus terang putar otak ya, bagaimana caranya organisasi IKADIN-nya harus hidup. Dan saya mau sampaikan, ternyata bisa.
Hanya dalam tempo 8 bulan, yang tadinya kas minus, saya mau sampaikan saat ini sudah hampir 200 juta kami punya kas di DPC Pradi Bandung, Ikadin Bandung. Dan nanti saya rencana seorang pemimpin yang baik, yang sukses, bukan hanya mampu menjalankan organisasi, tapi harus mampu meregenerasi supaya organisasi ini tetap sama. Satu kekhawatiran buat saya, ini saya ambil contoh Ikadin oleh karena saya ketua DPC Ikadin ya, bukan berarti yang lain enggak. Saya ceritakan apa yang saya alami. Di Ikadin ini saudara sekalian, ya Sherina, saya mau beritahu, ya satu kekhawatiran buat saya adalah jangan sampai sesudah nanti 3 tahun ke depan saya habis masa jabatan saya di DPC, menjadi ketua DPC Ikadin Bandung, organisasi ini akan melempem. Belum tentu akan sama. Itu sebabnya saya dari sekarang ini saya sudah persiapkan bahwa ketua DPC Ikadin mendatang tidak perlu orang kaya, tidak perlu yang punya duit, yang hebat, yang penting dia mau bekerja, punya dedikasi, tidak makan dari organisasi, loyal kepada organisasi, peduli kepada organisasi. Itu buat saya sudah cukup, karena kepengurusan kami sekarang, kami komitmen kami akan membuat organisasi ini berjalan secara keuangan mandiri, mendapatkan sumber-sumber pemasukan yang legal. Kami coba akan membuat organisasi ini berjalan juga, beraktivitas dengan kaderisasi. Dan saya melihat sekarang ini, ya alhamdulillah, setiap DPC Ikadin Bandung melakukan kegiatan itu paling sedikit 300-400 orang hadir. Itu satu bukti bahwa organisasi ini sudah mulai bergerak. Ya, hal yang sama akan saya lakukan di Pradi. Bila mana saya terpilih nanti menjadi ketua DPC Pradi Bandung, hal yang sama saya akan lakukan. Saya ingin meninggalkan hal-hal yang baik. Ya, terus terang, pemilihan ketua DPC Pradi Bandung yang sekarang ini sungguh luar biasa, fenomenal. Ya. Baik dari sisi persaingan, sisi biaya yang dikeluarkan dan yang lain, ya nggak apa-apa, kita ikuti, kita nikmati saja apa yang sudah berjalan. Tapi satu kata buat saya tetap mengharamkan yang namanya money politik. Ya, saya berani katakan, saya tidak pernah memberikan sumbangan, memberikan bantuan dengan iming-iming untuk timbal balik hak suara, khususnya dalam pemilihan ketua DPC Pradi Bandung ini. Saya boleh dihadirkan satupun orang ya yang saya kasih atau saya bantu yang dihubungkan dengan ada paksaan bahwa itu harus memilih saya. Tidak, saya tidak pernah lakukan, dan saya tidak mau mendidik anggota itu untuk money politik. Dan saya berpikir kalau ini saya lakukan, peninggalan apa yang bisa saya lakukan, yang bisa saya tinggalkan bagi siapa? Anggota-anggota DPC Pradi Bandung. Bayangkan, berarti nanti sesudah saya menjadi ketua DPC Pradi Bandung, mungkin dia mau jual rumahnya, mungkin orang mau menjadi ketua saja itu udah pengorbanan. Kebetulan saja sekarang calonnya ya yang maju menjadi ketua DPC Pradi Bandung ini yang sudah mapan secara ekonomi. Kalau nanti saudara-saudara yang nanti sesudah peninggalan kami ini dalam persaingan kontestasi pemilihan ketua DPC Pradi Bandung di tahun 2023 ini, ada calon-calon yang katakan yang tidak ke depan ini, tentu akan memberatkan. Saya tidak mau. Saya di dalam deklarasi kemarin di Hotel Savoy Oman pada tanggal 22 September yang lalu, ya saya katakan, tegas saya katakan, ya saya katakan adalah ini yang pertama dan yang terakhir pemilihan ketua DPC Pradi Bandung dengan biaya yang begitu besar ya untuk kampanye, bukan dibagi-bagi untuk kegiatan dan apa semacam. Ke depan ini mungkin kita tidak mau menjadikan ini menjadi kebiasaan bagi Pradi Bandung. Tentu ini sangat akan memberatkan bagi generasi penerus kita ke depan, karena tidak semua, karena mencari orang yang mau bekerja saja, loyalitas kepada organisasi, mau mengorbankan waktunya saja itu udah nggak mudah. Apalagi kita harus cari yang kaya raya, ya kan? Bukan nggak ada, mungkin banyak, tetapi buat saya, menurut saya tidak bagus gitu ya. Menurut saya tidak bagus. Tapi yang kali ini kita nikmati saja, kita jalani apa adanya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tidak ada ambisi, tidak ada pengkondisian, ya kan, dari saya. Ya, saya berdoa saja dan saya pasrah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya yang terbaik pasti Tuhan akan hadirkan di tengah-tengah organisasi ini. Luar biasa ya, value yang abang punya tuh. Tadi kan berbicara dengan generasi ya bang ya. Menurut abang nih, generasi seperti apa nih yang
mantap nih untuk dijadikan sebagai organisasi berikutnya atau ada lah menurut abang seperti apa? Jadi gini, bicara kaderisasi juga menjadi hal yang menarik ya. Jadi saat ini cara saya mengkaderisasi di organisasi profesi ini, salah satu cara ya yang saya lakukan adalah apa? Memberikan kesempatan kepada anggota-anggota baik di DPC Pradi Bandung maupun DPC IKADIN Bandung untuk menjadi pengurus. Ketika kita angkat dia jadi pengurus, itu adalah ujian pertama. Dia mampu tidak menjalankan fungsi dia sebagai apapun dia ketika ditugaskan. Tadi saya katakan, saya mulai penugasan saya dari Posbakum DPC IKADIN Bandung. Ya, saya menangani perkara yang tidak ada bayarnya, bahkan metrenya pun harus kita siapkan. Boleh dibilang pro bono ya, memang pro bono gitu ya. Tapi di situ kita bertanggung jawab. Orang bilang hal-hal yang kecil bila mana itu sudah kita berikan tanggung jawab dan dia jalan, dan apalagi melebihi ekspektasi yang kita harapkan, itu satu bukti bahwa orang ini bertanggung jawab. Lalu metode berikutnya adalah saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk berkarir. Berkarir apa? Setiap ada kegiatan, saya tunjuklah mereka menjadi ketua panitia, menjadi yang roda penggerak dari semua kegiatan-kegiatan itu. Kita akan lihat dia bertanggung jawab tidak, lalu dia bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan benar atau tidak, dan gaya kepemimpinannya bagaimana, bisa berterima atau tidak. Dan pola-pola ini terus saya akan berikan. Jadi seluas-luasnya saya akan melibatkan anggota, melibatkan semua unsur, dan saya berpesan kepada advokat-advokat muda ya, seperti Sherina nanti yang akan segera menjadi advokat dan juga yang lain ya. Saya hanya sampaikan, cintai organisasimu ya, berkarirlah di situ ya, maka karir Anda akan akan menolong karir Anda. Saya percaya tadi kalau secara materi keuntungan langsung mungkin tidak Anda dapat, tapi Anda mendapatkan keuntungan tidak langsung. Apa keuntungan tidak langsung itu? Saya mau sebutkan paling sedikit ada 4 ya, keuntungan tidak langsung itu. Satu adalah relasi pertemanan. Anda akan dapatkan begitu banyak teman, sesama advokat, sesama anggota DPC Pradi Bandung, bergaul dengan yang lain. Itu membuka rezeki pintu Anda, pertemanan ini. Yang kedua adalah apa? Jaringan. Saudara sekalian, ya, Sherina, saya mau kasih tahu, jaringan ini keuntungan tidak langsung yang anti akan dinikmati kalau Anda aktif di organisasi. Contoh hal kecil. Anda mempunyai keahlian bidang apa di luar advokat, dan ketika anggota DPC Pradi Bandung ini memerlukan atau ada Anda lakukan apapun, dia akan sampaikan, oh saya kenal si ini, oh saya kenal ini, oh pakai ini aja, siapa si A, si B, si C, gitu kan. Dan ini satu keuntungan jaringan ya. Contoh saya di bidang security, saya tidak nampikkan saya ada mendapat keuntungan tidak langsung dari dari pergaulan saya di mana di DPC Pradi Bandung ini. Ada teman-teman yang ada in-house lawyer menjadi retainer di perusahaan-perusahaan, ada yang menjadi HRD legal di situ. Ketika mereka membutuhkan security, mereka butuhkan apa? Oh, ada nih Bang Jutek yang punya Pasopati. Ada 1-2, saya nggak nampik itu. Ada keuntungan tidak langsung yang saya dapat, ya. Saya dapat, tentu itu kan saling menguntungkan ya, bahwa itu jaringan yang kita dapat. Saya nggak menampik itu, saya mesti buka ini supaya kita fair ya, bahwa ada hal juga yang kita dapat gitu. Kalau kasus sih enggak lah, kalau kasus ya pasti, kalau ada, nggak mungkin pengacara menyodorkan kasus ke kita ya kan gitu kan. Tapi kalau ngajak kasus menangani sama-sama, ya itu juga jaringan kan, itu juga sama-sama, itu bagian dari keuntungan tidak langsung. Keuntungan lain ketika Anda berorganisasi, tentu ya, selain pertemanan, perkawanan, jaringan, tentu Anda ingin mendapatkan apa ya, namanya perlindungan profesi. Ya kan? Perlindungan profesi ini penting. Ketika Anda jolimi, dilaporkan, diperlakukan tidak adil oleh pihak lain ketika Anda menjalankan profesi advokat ini, Anda mau ngadu ke siapa? Tentu kepada organisasi. Dan ini yang saya merasakan manfaat itu dan akan saya perkembangkan. Dan yang keempat adalah pengembangan karir ya, yang saya rasakan pengembangan karir di advokat itu
akan tertolong kalau Anda aktif. Jadi ajaklah teman-teman advokat-advokat muda, anggota-anggota DPC Pera di Bandung, hayu aktif sama-sama karena banyak manfaatnya yang Anda bisa apa? Bisa dapatkan menjadi apa? Aktif di organisasi ini. Jadi kalau tadi saya ceritakan secara materi uang, Anda jangan berharap ada keuntungan apa digaji misalnya atau ini. Yang ada Anda keluar uang, semua bensin, semua pengurusnya demikian, nggak ada yang digaji, semua sukarela, apalagi ketua kan gitu kan. Tentu akan lebih banyak berkorban itu Sherina. Oke. Oke Bang, sebelum ke pertanyaan yang terakhir, kita mau tahu nih jiwa muda Abang nih, kan dari tadi organisasi terus. Kita mau tahu nih jiwa muda Abang atau hobi Abang nih, biar kita juga sama-sama kenal sama Abang. Oke, jadi kalau ditanya hobi saya sebenarnya saya dulu tuh punya hobi golf, ya. Saya menggeluti golf itu dari tahun 93, 92 mungkin ya, 92, 93. Saya sempat sampai handicap single, handicap 5, ya. Hampir setiap hari saya di lapangan golf. Ya, kalau mau cari saya Senin sampai Jumat itu saya ada di lapangan golf. Ya, saya member di hampir semua lapang golf di Bandung dan di Indonesia ini, ya, hampir ya. Kemana-mana sampai saking gandrungnya dengan golf, kita ke luar negeri, kita ke luar pulau itu hanya untuk main golf. Tapi ada makna, ada apa ya? Ada hal yang merubah saya. Tahun 2004 saya mendapatkan kabar yang tidak baik. Ya, saya 6-7 minggu saya dirawat di rumah sakit. Ya, di rumah sakit Advent Bandung. Saya diisukan sampai meninggal. Ya, oleh karena saya nggak bisa berjalan, ada gangguan tulang belakang saya. Di situ saya berhenti total golf yang saya cintai, yang saya gandrungi. Ya, jadi sudah hampir 19 tahun nih sampai 2023 ini saya udah boleh bilang ya sekali-kali sama teman-teman kantor sekarang ini hanya praktis, boleh dibilang turun ke lapang golf itu yang saya gandrungi ya sekian lama itu hilang. Sekarang penggantinya saya olahraga pagi itu jalan, hobi saya ya mengajar ya. Saya dosen tamu di berbagai lembaga di sekolah ya. Saya bagikan pengalaman saya dari yang bisa saya bagikan ke teman-teman gitu kan. Jadi itu saya pikir ya, selain yang paling utama adalah selain saya secara jiwa ya Sherina, saya ini dari 4 sifat orang ya, kolerik, melankolik, pragmatik dan sanguin ya. Kolerik ini pemarah, melankolik ini perasa, ya. Sanguin ini adalah periang, ya. Pragmatik adalah pendiam. Semua orang punya 4 sifat ini. Saya dalami betul oleh karena saya sekolah berkali-kali dalam kepemimpinan, saya mendalami ini betul, ya. Semua orang mempunyai, tetapi mempunyai kadar 4 di dalam psikologi ini yang berbeda kadarnya, ya. Saya ini adalah nomor 1 adalah kolerik, pemarah. Orang menjuluki saya itu spiritus. Kalau Anda teman-teman mengenal saya Sherina ya 10-12 tahun lalu ya. Jadi baru ngomong api itu udah nyamber, nggak usah dideketin udah nyamber gitu kan. Jadi kalau ada yang menyakiti atau ngomongin saya saja atau apa langsung meledak, langsung saya samperin orangnya, langsung saya ajak berantem, saya ini kan itu dulu ya. Tapi organisasi, aktif di organisasi dan usia merubah saya ini semua. Saya ini kolerik, sekali lagi saya katakan. Kalau tanya berkaitan dengan hobi, ya nomor 2 saya ini adalah sanguin, 3 saya melankolik, baru saya keempat ini pragmatik, ya. Sebagaimana kita tahu sanguin ini kalau kolerik ini kan tegas, iya tidak, nggak ada dusta di antara kita. Itu sebabnya kalau orang yang tahu sama saya gitu ya, nggak ada basa-basi, nggak ada munafik gitu kan. Suka saya bilang suka, nggak suka langsung saya tampakin nggak suka. Jadi kalau lihat apa yang ada di dalam saya, itulah saya. Saya marah, sejam kemudian saya bisa lupa. Saya nggak ingat lagi. Itu jiwa saya, gitu kan. Dan saya pikir nggak perlu saya simpan dendam dengan orang ya, walaupun sangat sakit ya, tetapi
Ya, sifat kedua saya ini adalah sanguin. Sanguin ini hobinya berkumpul, hobinya senang-senang, dan inilah yang saya nikmati menjadi salah satu hobi saya. Saya senang sekali. Kenapa itu membuat saya senang di organisasi, rekan-rekan? Saya senang berkumpul begitu banyak dengan teman-teman. Kadang-kadang kalau saya udah nggak ada jadwal ya, saya bingung mau create apa lagi nih. Akhirnya ujung-ujung semua saya teleponin. Ayo kita kumpul ya, kita makan. Ayo kita kumpul ya di sini. Ayo kita kumpul. Dan sering banyak acara mendadak. Dan saya karena hobi saya kumpul, senang, gitu kan. Selain berolahraga tadi, saya pikir itu ya. Jadi kita kalau berorganisasi kita senang, kita nikmati, lalu kita enjoy ya, enjoy. Saya pikir akan senang itu, gitu. Itu Syarira. Mantap. Untuk pertanyaan terakhir Pak, itu ada single bar is a must. Itu tuh kata-kata yang sangat mantap nih. Coba kalau dari Bang Jutek tuh bisa didefinisikan itu single bar is a must itu seperti apa? Jadi sesuai dengan undang-undang advokat ya, bahwa satu-satunya organisasi ya, Undang-Undang 18 2003 ya, tentang advokat mengamanatkan Pradi sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat. Sebagaimana kita tahu, saya nggak membahas lagi, saya pikir semua sudah tahu sejarahnya, bahwa begitu banyak organisasi advokat sebelum Pradi didirikan, sebelum terbitnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tadi yang saya sebutkan. Tetapi saya mau tekankan ketika menyatu, dan saya melihat mengikuti dalam 10 tahun terakhir ini, memang organisasi tunggal yang diperankan oleh Pradi sampai saat ini memang ya itu yang terbaik menurut saya. Kenapa? Karena masyarakat diuntungkan. Setiap ada pengacara yang merugikan masyarakat, dia tinggal melapor kepada Dewan Kehormatan Profesi Organisasi Profesi Advokatnya, maka profesi oknum advokat tersebut bisa ditindak. Dengan banyaknya organisasi advokat yang sekarang ini ada di Indonesia, itu akan merugikan pencari keadilan. Si A ditindak di organisasi A, dia akan pindah ke B. B dia akan pindah ke C. Ya, itu sebabnya Ketua Umum kita Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM mengkampanyekan single bar is a must. Ya, single bar is a must. Artinya apa? Wadah tunggal advokat, ya, single bar, ya, satu-satunya organisasi tunggal advokat itu adalah keharusan dan yang terbaik. Ya, is a must. Satu keharusan dan menjadi satu apa? Yang terbaik. Ya, saya pikir ini saya sebagai ketua DPC IKADIN Bandung, dan juga bila mana insya Allah bila mana terpilih nanti menjadi ketua DPC Pradi Bandung, saya akan coba mewujudkan dengan gaya dan cara saya merangkul begitu banyak advokat, meyakinkan mereka untuk kembali bersatu dari apa yang bisa kita lakukan dari kota Bandung saja lah, nggak usah kita singkat cerita dari nasional, gitu. Oke, satu lagi nih, teman-teman katanya mau minta quote of the day dari Bang Jutek. Apa nih, ada nggak kata-kata motivasi atau quote of the day dari Bang Jutek? Jadi kata-kata motivasi saya hanya satu ya, hanya satu, berkarya terus ya, jangan pernah lelah, walaupun hambatan banyak ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan advokat muda, teruslah bekerja ya, yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, terutama bagi organisasi Pradi ini. Terus berkarya walaupun itu tidak mudah, tetapi yakinlah kesuksesan akan menjadi milik Anda, gitu ya. Makasih ya. Oke. Terima kasih untuk sahabat ngopi, sampai bertemu di lain hari. Ya.